Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Aris Stefandi. Di sini saya akan memberi materi terkait pendidikan kewarganegaraan. Jadi memang pendidikan kewarganegaraan itu memang sudah kita pelajari ya dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Namun pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi ini lebih kepada pendalaman dan juga pengamalan ya, agar pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu menjadi bekal dan fondasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini adalah pendahuluan ya. Yang pertama, kita membahas pendahuluan, ada daftar isinya. Yang kedua, filsafat. Kita akan mempelajari filsafat Pancasila, yang mana Pancasila itu sebagai sistem filsafat ya, di mana filsafat itu berasal dari kata philo dan sophie ya, cinta kebijakan. Nah, jadi memang berpikir secara bijak itu yang dimaksud dengan filsafat. Nah, di sini Pancasila merupakan filsafat dari bangsa Indonesia. Maka secara filsafat Pancasila itu sudah memenuhi unsur-unsur nilai, sumber-sumber nilai yang ada di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi itu berasal dari kata ide dan logos ya. Ilmu tentang gagasan artinya. Jadi memang gagasan besar untuk membangun negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia adalah Pancasila, di mana Pancasila itu dirumuskan bersama pada 1 Juni oleh Insinyur Soekarno, yang mana disahkan kembali pada 18 Agustus 1945 setelah proklamasi. Nah, kemudian juga ada Hari Kebangkitan Pancasila ya, 1 Oktober. Kemudian Pancasila sebagai ideologi ini memang berbeda dengan ideologi-ideologi bangsa lain. Seperti halnya di Barat, Amerika, dan negara lain menganut ideologi liberal ya. Ideologi liberal itu ideologi yang individualis dan cenderung kapital. Karena memang individualis itu lebih mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan yang lain. Kemudian di blok timur seperti Rusia, Soviet, itu ada ideologi komunis. Nah, komunis ini dia seperti sosialis, namun dia lebih kepada memisahkan agama ya dengan sistem negaranya. Maka Indonesia tidak menggunakan komunis dan liberalis, karena komunis tidak menyatukan agama terhadap sistemnya, walau dia sosial, namun juga tidak menggunakan liberalis, karena dia tidak sosialis ya, dia liberal dan individual. Maka Indonesia lebih ke gotong royong, namun juga menggunakan agama sebagai landasan hidup bangsanya. Maka Indonesia menggagas ideologi sendiri, tidak menggunakan liberal, tidak menggunakan komunis, yang disebut sebagai Pancasila. Nah, jadi memang Pancasila ini sebagai ideologi bangsa ya, yang digagas sendiri oleh founding father kita, bapak-bapak pendiri bangsa, yang merumuskan pada sidang BPUPKI, yang dirumuskan oleh Yamin,
Supomo dan Soekarno dan tim-tim lain, yang mana akhirnya dibentuklah Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Nah, jadi kalau mau melihat apa sih dasar negara Indonesia, itu dilihat dari Pancasila. Nah, sila pertama sampai kelima itu merumuskan ciri-ciri bangsa Indonesia. Ya, ide-ide yang dibangun kenapa bangsa Indonesia itu bisa berdiri dilihat dari Pancasila. Karena memang yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain itu dari ideologinya. Ada negara yang tidak berketuhanan. Kita Indonesia pasti memiliki agama. Ada negara yang cenderung liberal ya, tapi kita lebih berkemanusiaan. Kita lebih mementingkan sesama manusia. Kemudian kita lebih berpersatuan, menjunjung tinggi persatuan ya, karena memang kita berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke itu memiliki banyak perbedaan. Kemudian kita juga sesuai sila keempat adalah menjunjung tinggi kerakyatan dengan musyawarah perwakilan. Karena memang sifat musyawarah itu adalah sifat bangsa Indonesia, berbeda dengan sifat bangsa-bangsa lain. Kemudian di sila kelima juga kita menjunjung tinggi keadilan. Jadi memang dari sila pertama sampai kelima itu merupakan hierarki ya, formalogis dari ketuhanan, terus kita membicarakan kemanusiaan, kita melakukan persatuan, kita bermusyawarah kerakyatan, dan kita akhirnya mencapai keadilan. Nah, itu ide atau gagasan, cita-cita yang diharapkan para pendiri bangsa, yang mana sampai saat ini juga masih terus dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang jelas memang Pancasila merupakan dasar pendirian negara Indonesia dan tidak dapat dirubah bagaimanapun juga. Karena meliputi nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai yang ada di seluruh rakyat Indonesia itu dapat dilihat dari sila-sila Pancasila. Kemudian nantinya kita akan membahas juga di bab 3, bisa dilihat ada identitas nasional, karakter nasional, proses bangsa dan negara. Kemudian bab 4 ada politik dan strategi, yaitu sistem konstitusi dan sistem tata negara Indonesia. Kemudian bab 4 ada demokrasi Indonesia, kita akan melihat konsep dan prinsipnya. Kemudian kita akan melihat demokrasi dan pendidikan demokrasinya. Kemudian di bab 6 kita akan melihat HAM ya. HAM dan hukum. Jadi memang hak asasi manusia dan rule of law ya. Rule of law, supremasi hukum. Jadi memang penegakan hukum, aturan hukum itu sesuai dengan HAM. Nanti akan kita bahas. Kemudian di bab 7 ada hak dan kewajiban warga negara. Pertama warga negaranya dan bagaimana hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Kemudian bab 8 ada geopolitik, wilayah sebagai ruang lingkup, otonomi daerah. Kemudian bab 9 ada geostrategi, meliputi konsep Asia dan perdamaian dunia, Indonesia dan perdamaian dunia. Nah, ini sedikit terkait dengan materi yang akan kita sampaikan dalam satu pekan ini. Di dalam pendahuluan nanti ada latar belakang, dasar hukum, tujuan, visi misi, sampai kompetisi dasar. Nah, sebenarnya latar belakang dari pendidikan kewarganegaraan ini sebenarnya era merebut ya, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dilandasi dengan nilai perjuangan. Jadi memang ini sejarah ya yang tidak boleh dilupakan. Perjuangan bangsa yang selalu tumbuh
berkembang, jiwa tekad semangat kebangsaan, semangat iman takwa, berkorban sebagai kekuatan spiritual yang melahirkan sikap heroik yang menumbuhkan kekuatan, kesanggupan, dan kemauan luar biasa. Kemudian di sini juga ada landasan perjuangan yang pasang surut ya, karena pengaruh global, lembaga kemasyarakatan internasional, negara maju juga ikut mengatur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan global yang menimbulkan kepentingan antar negara berkembang dengan negara berkembang. Dan juga di samping itu ada isu HAM dan demokrasi. Nah, kemudian kemajuan iptek, informasi, komunikasi, transportasi tanpa batas, dan menciptakan struktur baru global dalam kehidupan, mempengaruhi pola pikir, sikap, tindakan, dan berpengaruh pada mental spiritual bangsa. Nah, ini dasar-dasar hukum UUD 45 ya. Ada Undang-Undang Sigdiknas, kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Ya, ada standar nasional pendidikan juga tentang pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Dirjen Dikti juga memiliki surat. Kemudian tujuan utamanya sebenarnya memang menumbuhkan wawasan kesadaran bernegara, ya, sikap serta perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara serta ketahanan nasional dalam diri mahasiswa. Kemudian meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, berkepribadian, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan sehat jasmani dan rohani. Kemudian visi dan misi dari PKN itu sendiri sebenarnya adalah sebagai sumber nilai dan pedoman. Sumber nilai dan pedoman, pengembangan dan pelayanan program. Kemudian yang kedua, mengantarkan mahasiswa sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, ini misinya. Misinya membantu mahasiswa menetapkan kepribadian agar konsisten, mewujudkan nilai dasar agama, kebudayaan, rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan menguasai menerapkan pengembangan iptek dan seni, serta rasa tanggung jawab. Nah, standar kompetensi kita ini adalah memiliki wawasan kesadaran berbangsa dan negara, berperilaku cinta tanah air, membekali iptek seni berlandaskan nilai Pancasila, budaya, agama, dan nilai perjuangan bangsa. Kemudian memiliki nilai Pancasila, agama, perjuangan bangsa untuk dijadikan panduan untuk mewarnai keyakinan hidup warga negara. Nah, kemudian menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap, perilaku, cinta tanah air, menjadikan mahasiswa yang mampu menguasai iptek dan seni. Kemudian menumbuhkan wawasan warga negara dalam persahabatan, pengertian antar bangsa, perdamaian, berperilaku yang nilai budaya yang luas. Nah, kemudian menjadi ilmu dan profesional, rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, disiplin, kemudian berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan bangsa. Nah, ini ya. Kemudian pendidikan PPKN itu yang dikatakan berhasil, khusus memiliki sikap mental cerdas penuh tanggung jawab, berperilaku iman, takwa, menghayati, mengamalkan nilai falsafah bangsa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam kehidupan, bersikap rasional, sadar hak dan kewajiban warga negara, bersikap profesional, dijiwai kesadaran,
aktif memanfaatkan iptek seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. Nah, itu tadi ya terkait dengan pendahuluan materi pendidikan kewarganegaraan dan harapan-harapan yang dicapai dari pemahaman dari materi pendidikan kewarganegaraan. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kita lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.